Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa ilahi rabbi wa jami'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu salat tarawih, salat witir berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya orang-orang yang soleh, ya, orang yang taat dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Masyarul muslimin rahimatullah. Pada malam hari ini saya coba untuk memberikan tausiah terkait perintah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu menjaga harta dari harta haram. Marilah kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah sekali-kali kamu mati dalam keadaan beragama Islam. Salah satu dalam menjalankan perintah Allah yaitu takwa, yaitu dengan dan juga dengan menjauhi larangannya, yaitu dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya itu dengan mengambil harta yang bukan haknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita semua untuk memakan harta yang halal dan menjauhi harta yang haram. Sebagaimana ada salah satu doa dari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amaman siwa. Artinya, ya Allah, cukupkanlah dengan yang halal yaitu harta halal dan jauhkanlah aku dari yang haram dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu dari bergantung pada selain-Mu. Dalam doa ini kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala harta yang halal, bukan yang haram. Dan juga meminta perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar selalu bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencari selain dari Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang halal meskipun sedikit itu lebih berkah, lebih baik dibandingkan harta yang banyak tetapi yang diambilnya dari hal yang haram, dari yang bukan bukan haknya,
Meskipun harta yang dia dapatkan itu sangat besar dan dia mencoba untuk membersihkan dari hatinya dengan sedekahnya itu tidak bermanfaat. Dia ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah mencoba untuk membayar sedekah dengan membayar 10% dari hartanya, tetapi dari harta yang haram tetap tidak bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyakkan dari kaum muslimin mencari harta itu yang penting dapat, namun tidak melihat bahwa harta yang didapatkan itu halal atau haram. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram. Jadi Rasulullah SAW sudah mengatakan sejauh-jauhnya sebelum kita lahir itu, bahwa kan nanti suatu saat nanti manusia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan harta. Bagaimanapun caranya, baik halal atau haram. Karena apa? Karena hawa nafsunya ingin mendapatkan harta tersebut. Sehingga akhirnya manusia tersebut menjadi budak dunia. Lupa bahwa suatu saat dia akan meninggal dunia, akan dipertanyakan harta yang sudah diperolehnya, apakah dengan baik atau halal atau dengan haram. Dari Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa ada manusia yang menjadi budak-budak harta dan diminta pada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala memberinya, lalu ia pun ridho. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya, maka dia murka. Maka Abdullah hamba Allah, ada orang yang ridho terhadap apa yang Allah ridhoi dan ia murka terhadap apa yang Allah murkai, dan cinta terhadap Allah dan Rasulnya, cinta serta benci terhadap apa yang Allah dan Rasulnya benci. Selain itu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba, kemudian dia akan terjerumus di dalamnya dan terus terjerumus di dalamnya. Lalu ada dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan, janganlah seorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk-beluk riba, dan salah satunya adalah riba. Jadi kita harus memahami bahwa harus tahu mana yang haram, mana yang halal sebelum kita melaksanakan jual beli. Jika kita tidak mengatur ilmunya, maka bisa jadi kita terjerumus dengan riba. Dan itu harus diperhatikan pada kita semua sebagai umat muslim. Lalu apa dampak yang dapat kita terima ketika kita mengambil harta haram? Pasti ada dampaknya ketika mengambil harta haram. Yang pertama adalah makan harta haram berarti mendurhakai Allah dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Itu dampaknya, bahwa dengan memakan harta haram sudah mendurhakai Allah dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, sekali manusia, makanlah yang halal
lebih baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu dampak dari kita memakan harta haram? Akan membuat kurang bersemangat dalam beramal soleh. Akan membuat kita kurang bersemangat dalam beramal soleh. Karena sesungguhnya ada keterkaitan antara amal soleh dan harta yang baik. Ketika kita mengambil harta yang baik dalam bermuamalah, maka sesungguhnya kita sudah mendapat petunjuk bahwa kita akan mencoba untuk beramal saleh, menjadi semangat beramal salehnya, karena apa yang harta kita yang ambil itu harta yang halal. Setelah Quran surat Al-Azim karya tafsir surat Al-Azim karya Ibnu Katsir, yang artinya, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang thayyib, yang baik, dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memakan makanan yang halal dan beramal soleh. Dari dua perintah ini isyarat bahwa makanan yang halal adalah menyemangati orang untuk melakukan amal saleh. Itu adalah dampaknya kedua. Yang ketiga, memakan harta haram adalah merupakan kebiasaan buruk dari orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu kebanyakan mereka memakan harta haram. Salah satunya adalah riba. Jadi mereka membuat sistem di mana orang akan terjerumus dalam bentuk riba. Jadi kita sebagai umat muslim hati-hati, jangan sampai kita terjerumus dalam hal yang riba. Bahkan banyak kaum muslimin yang sudah untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dia rela untuk mengambilnya dengan cara yang riba. Dari Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang riba pada kaum Yahudi. Namun mereka menerjangnya dan mereka memakan riba tersebut, dan mereka pun melakukan pengelabuan untuk bisa menerjang riba tersebut. Itulah yang dilakukan mereka, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Jadi salah satu bentuk kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yaitu melakukan amalan riba. Terus yang keempat, badan yang tumbuh dari harta yang haram akan berhak disentuh api neraka. Jadi ketika kita meninggal dunia tapi belum bertobat dari Allah Subhanahu wa taala dari harta riba dan meninggalkan riba, khawatir akan disentuh oleh api neraka. Sesuai dengan nasihat Nabi Muhammad SAW pada Ka'ab, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Terus yang kelima, dampak dari harta haram, doa sulit dikabulkan. Jadi dengan sering kita memakan harta haram, dikhawatirkannya doa
yang kita bagi pada Allah Subhanahu wa taala sulit dikabulkan karena harta yang kita ambil adalah harta yang haram. Lalu yang terakhir, dampak dari harta haram yaitu membuat kaum muslimin menjadi mundur dan hina. Sebagaimana fenomena di media sosial atau di masyarakat muslimin, banyak orang-orang yang mengambil harta haram, banyak korupsi, banyak riba di mana-mana, sehingga membuat kaum muslimin menjadi mundur dan menjadi hina, tidak ada kekuatan. Karena apa? Karena status sosialnya, masyarakatnya masih mengambil harta haram, mengambil riba, sehingga Allah Subhanahu wa taala hinakan kaum muslimin tersebut karena mengambil harta yang tidak semestinya. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, janganlah engkau melakukan jual beli dalam bentuk riba. Maka ketika engkau menjalankan jual beli dalam bentuk riba, Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan kebinasaan bagi kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Dan juga dengan harta haram banyaknya musibah dan bencana yang terjadi pada negeri kita juga. Sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila telah marak perzinahan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menghalalkan riba, menghalalkan zina, maka bangsa tersebut sudah menghalalkan diri mereka untuk diazab Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sesungguhnya kelebihan itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu milik diri saya sendiri, dan saya bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.